Selamat sahabat anak-anak. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saya, Kak Tania, Kak Gladys, dan Ibu Nani dalam acara Sekolah Sahabat Anak-anak. Sebelumnya, Kak Tania mau tanya dulu, apa kabar semuanya? luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa saja? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, anak-anak, kita akan memulaikan ibadah online kita sahabat ini dengan lagu tema yaitu Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Kita berdoa ya anak-anak. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau telah limpahkan buat masing-masing kami. Terlebih Engkau masih menyertai kami, memberkati anak-anak kami walaupun mereka hanya di rumah. Dan biarlah Engkau akan selalu menjagai kami, memberikan kepada kami berkat kesehatan agar kami pun selalu bersuka cita ketika Engkau masih dan terus memeliharakan kami. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai serangkaian acara kami. Biarlah Engkau akan memberkati acara ini, terlebih Engkau juga akan memberkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka, di dalam setiap hari mereka melakukan aktivitas, terlebih kesehatan untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 16. Selamat sabat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan dari teman kita Fanya dari kelas primary. Saat ini kita akan menyaksikan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Fenty. Ikutin yuk! Selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita mengenai kisah Nabi Musa di Perjanjian Lama yang berjudul Nyala Api. Mari kita dengarkan bersama-sama. Cerita kita berjudul Nyala Api. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 2. Pada waktu itu, orang-orang Israel sangat menderita oleh sebab kerja paksa di Mesir. Dan Musa menyaksikan semua hal itu. Dan suatu hari, karena membela orang Israel, maka Musa memukul seorang Mesir. Ia ketakutan dan kemudian melarikan diri ke Midian. Di Midian, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Saat itu, Musa sementara menggiring domba itu ke seberang padang gurun dan sampailah ia ke gunung Horeb. Tiba-tiba, malaikat Tuhan menambahkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat
semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa merasa heran dengan apa yang dilihatnya, dan kemudian ia ingin memastikan apa yang sedang dilihatnya. Dan saat Musa ingin lebih dekat lagi dengan tempat itu, maka terdengarlah suara dari tengah-tengah semak duri itu. "Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat. Lepaskanlah sandalmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dan Tuhan berkata kepadanya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berkata kepada Musa bahwa ia telah mendengar dan melihat penderitaan yang dialami bangsa Israel di tanah Mesir. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun untuk membebaskan orang Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan apabila Raja Mesir tidak mengizinkan orang Israel keluar, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib sehingga bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, Tuhan? Mengapa aku yang harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku. Akulah yang akan menyertai engkau." Allah berkata kepada Musa untuk menyampaikan hal ini kepada orang Israel. "Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani dari cerita kita Sabat hari ini yang berjudul Nyala Api adalah mujizat terjadi apabila Tuhan hadir. Hadirkan Tuhan di rumah kita, maka percayalah bahwa mujizat itu akan terjadi. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 2. Kita ucapkan bersama-sama. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Baiklah, kita akan berdoa. Mari kita semua lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Tolong ingatkan kami untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Sabat. Nah, gimana ceritanya? Ingat ya, kita harus selalu menghadirkan Tuhan dalam rumah kita. Untuk menutup acara sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, kita akan menyanyikan Yesus Cinta Anak-anak. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama
hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Mari anak-anak kita berdoa, tunduk kepala, angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam mengikuti acara Sekolah Sahabat Anak-anak hingga dapat berlangsung dengan baik. Biarlah penyertaan Tuhan juga selalu menjadi bagian kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Sertai kami dari anak-anak agar kami selalu mengerti akan ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Anak Nasional. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Anak terlindungi, Indonesia maju. Anak terlindungi, gereja maju. Tuhan Yesus memberkati.